Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya bagaimana caranya merekonstruksi hasil review. Jadi yang dimaksud merekonstruksi itu sebenarnya kasusnya seperti ini. Jurnal ini sebenarnya dilakukan proses review pada zaman dulu. Namun karena dulu belum bisa menggunakan OJS, pengaplikasian OJS, maka yang diunggah itu adalah artikel akhirnya saja. Artikel melalui Quick Submit yang hasil layout yang sudah jadi PDF. Kemudian pada saat akreditasi adalah ditanyakan juga bukti reviewnya itu harus diunggah, maka perlu dilakukan proses rekonstruksi. Kalau boleh saya samakan, rekonstruksi ini seperti sholat jamaah takhir, walaupun mungkin nggak terlalu sama juga. Nah, maka kalau kita mau melakukan proses rekonstruksi ini, jamaah takhir ini, maka kita pun sudah bisa dan sudah pernah melakukan proses sholat adaan, sholat yang biasa di waktunya, bukan di jamaah dan di terakhir ini. Saya akan menjelaskan dari dua versi OJS, yaitu OJS 2 dan OJS 3. Untuk OJS 2, caranya mudah. Login di jurnal Bapak Ibu sebagai editor. Ini saya menggunakan OJS latihan dari RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Jadi loginnya sebagai editor. Ini saya sudah login sebagai editor. Kemudian klik kata editornya, ke back issue, kemudian ke isu yang mau kita rekonstruksi tadi. Mungkin kalau normalnya di sini ada berbagai jenis isu ya, ada banyak isu ya, yang ada yang normal dan ada yang quick submit. Nah, ini contohnya saya ini baru saja dibuat, jadi hanya satu isu. Ini yang mau saya rekonstruksi. Klik saja isu yang mau direkonstruksi dan nanti di sini ada banyak artikel. Ini karena untuk contoh saja saya hanya ada satu artikel. Jadi nanti satu-satu direkonstruksinya per artikel. Maka kalau udah nyampe ke sini tinggal dibuka artikelnya. Nah, di sini kita bisa men-assign editor biar kelihatan ada editor yang bertanggung jawab. Bisa add section editor atau bisa add editor. Sign. Ini di skip saja karena ini kan sudah terjadi, jadi nggak perlu emailnya terkirim ke yang bersangkutan. Kemudian tinggal dipindahkan ke tab review. Select reviewer. Nah, proses ini seperti normal kan sebenarnya. Kemudian assign. Ini masih sama seperti normal seharusnya. Klik request. Ini juga masih seperti normal. Jangan lupa di skip saja emailnya biar tidak terkirim ke reviewer yang bersangkutan. Kalau nanti ada form review boleh ditambahkan di sini. Select form review. Kalau nggak ada langsung catatan-catatan file berupa file dokumen maka dilanjutkan. Nah, seharusnya yang mengklik will do the review itu kan yang bersangkutan, reviewernya. Tapi untuk kasus ini karena ini rekonstruksi maka kita saja yang klik will do. Kemudian unggah file yang sudah disiapkan, file hasil rekonstruksinya itu di sini. Ini saya asal dokumen saja, misalnya yang ini, baru saya unggah di sini. Setelah mengunggah hasil reviewnya, kita perlu memberikan rekomendasi di sini. Klik recommendation, maka pilih saja revision. Revision ini boleh di checklist seolah-olah bisa dibaca oleh penulis, dan di sini mungkin revision dulu. Kemudian nanti kita save it. Bagian ini sih sebenarnya opsional ya, karena percuma juga sih di sini ada revision tapi di tanggal yang sama kan ini kelihatan memang rekonstruksinya, apalagi ini sudah terbit juga. Tapi minimal bagian ini bisa diakses oleh asesor ketika memeriksa jurnal kita. Lakukan hal ini untuk artikel yang lainnya di isu yang sama dan di isu-isu yang lainnya yang mau kita rekonstruksi. Jadi singkat saja begini saja untuk rekonstruksi di OJS 2. Sekarang contoh rekonstruksi di OJS 3. Jadi sama. Pertama adalah login sebagai
sebagai editor, jurnal editor di jurnal kita. Nanti tampilannya seperti ini. Langsung saja, karena ini mau rekonstruksi edisi yang sudah terbit menggunakan dulu terlanjur quick submit, maka langsung ke issues, kemudian ke back issues, langsung ke isu yang dituju. Misalnya zaman dulu pertama-tama belum bisa itu di volume 1 nomor 1. Dibuka, buka juga artikelnya. Saya sarankan di tab baru biar nanti ngisi yang ke bawahnya enak, nggak perlu ulang-ulang lagi. Nah ini, di sini sama dengan OJS 2 sebenarnya, kita tinggal perlu meng-assign dulu section editor atau editor ke sini. Nah, assign, misalnya di sini ada nama-namanya kan. Kalau ini hanya latihan, saya hanya buat satu peran, satu nama, makanya ini. Oke. Tinggal dilanjut ke send to review. Setelah klik send to review, maka akan dipindahkan ke tab review di sini. Nah, di bagian tab review kita tinggal meng-assign reviewer, meng-add reviewer di sini. Misalnya ini, pilih, select reviewer, dan jangan lupa ini jangan dikirim ke yang bersangkutan. Kalau sudah, add reviewer. Di sini seharusnya yang mengisinya itu adalah reviewer yang bersangkutan, namun karena ini ada rekonstruksi, nanti bedanya di sini. Langsung saja segitiga ini di nama reviewernya, kemudian ke review detail, nanti diunggah hasil reviewnya yang sebelumnya sudah disiapkan. Nanti di sini pilih continue, complete, dan nanti di sini rekomendasinya dipilih juga. Saran saya revision misalnya, kemudian di sini konfirmasi, confirm. Kalau sudah sih, kalau memang masih ada file yang lainnya, file hasil revisi dari penulisnya, bisa juga diunggah di sini. Caranya boleh kita pura-pura request revision dulu, walaupun ini sebenarnya udah nggak diterima juga, karena waktunya ini setelah terbit baru kita melakukan proses ini. Tapi tidak apa-apa, minimal kita sekalian latihan, sekalian juga kita mengunggah bukti-bukti dokumen dari history artikel ini. Record, kalau sudah di request revision tadi, tinggal kita unggah di sini. Pilih file hasil yang sudah direvisinya, kalau memang sudah disiapkan filenya, misalnya ini, continue, complete. Jika sudah, ya sudah sih. Ini sebenarnya proses rekonstruksi itu cukup sampai di sini pun tidak masalah. Yang penting asesor ketika mau memeriksa dokumen bukti review dari artikel dengan judul ini, maka bisa ditelusuri di sini. Di sini nanti di sini bisa di-download oleh reviewer. Nah, lakukan hal ini kepada artikel yang lainnya di isu yang sama atau di isu yang lainnya. Mungkin cukup begini proses rekonstruksi bukti review baik menggunakan OJS 2 maupun OJS 3. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan bisa kontak saya secara pribadi di Busro 0898 614 3832 atau ke email busro@uinsgd.ac.id. Beberapa panduan lainnya sudah saya unggah di blog pribadi saya, barangkali ada yang memerlukan beberapa informasi yang mungkin Bapak Ibu sedang cari di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.